Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok Niapai 2 ingin mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami yang berjudul Dengan Rasa Racikan Nusantara, yaitu chatbot AI berbasis web. Anggota kelompok Lexicon yaitu ada 4. Yang pertama Dylan Nicholas Nathaniel, terus yang kedua Bagas Nuryanto, yang ketiga Dedi Mahfud Tarifin, yang keempat saya sendiri, Kamil Akil Aisyah. Latar belakang yang pertama, memasak merupakan kegiatan sehari-hari kita untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Namun seringkali ketika kita hendak memasak, kita bingung ingin memasak apa, dan kalaupun ada, kita tidak tahu bagaimana cara membuat masakan tersebut. Untuk itulah kelompok Lexicon hadir dengan chatbot rasa yang mempermudah pengguna dalam membuat masakan. Chatbot sendiri adalah kependekan dari chatbot yang merupakan kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Chatbot merupakan aplikasi interaktif yang dirancang untuk berinteraksi dengan manusia melalui beberapa platform dalam menjawab suatu permasalahan. Rasa yang merupakan suatu chatbot yang terintegrasi ke dalam sebuah web mampu mempermudah kegiatan manusia. Melalui chatbot rasa, pengguna dapat memilih masakan yang ingin ia coba resepnya, cara membuatnya, dan lain sebagainya. Rumusan masalah yang diambil yaitu apakah pengguna algoritma LSTM dalam pembuatan chatbot memiliki hasil yang baik. Kemudian ada apakah model AI yang dibuat dapat dideploymentkan ke dalam web dan berfungsi dengan baik. Tujuannya mampu mengetahui hasil penggunaan algoritma LSTM dalam pembuatan chatbot, mampu mendeploymentkan model AI ke dalam web dan dapat berfungsi dengan baik. Baik, untuk penjelasan pengambilan dan pengolahan data, yang pertama itu adalah pengambilan datanya itu diambil dari berbagai artikel yang ada pada website di internet. Nah, situ datanya yang diambil itu berupa resep makanan, cara pembuatan, gambar, dan lokasi tempat warung makan dari masakan yang disediakan. Lalu untuk pengolahan datanya itu adalah setelah mendapatkan data yang diinginkan, data itu dimasukkan ke dalam file berformat .json yang nantinya akan digunakan untuk dataset pengolahan pada model AI. Dataset itu memuat tag, pattern, dan respon. Baik, slide selanjutnya. Untuk data preprocessingnya itu adalah yang pertama memuat dan mempersiapkan data, yang kedua itu tokenisasi dan pengolahan kata, yang ketiga itu lematisasi dan pengolahan kata, selanjutnya pembentukan data latih, dan terakhir itu adalah pengacakan dan pembagian data latih. Next. Nah, untuk pemodelan aplikasinya itu adalah yang pertama itu membuat objek model dengan menggunakan sekuensial dari keras dan penambahan lapisan embedding itu sebesar 64 layer. Lalu untuk LSTM itu sebesar 256 layer. Lalu dilakukan lapisan flatten itu untuk meratakan output dari LSTM itu sebanyak 256 juga layer. Dan untuk yang terakhir itu adalah perapiannya menggunakan dense sebesar 24 layer. Baik, untuk selanjutnya. Untuk komparasi dengan model MLP yang bisa dilihat untuk hasil akurasi itu untuk LSTM itu sekitaran 96%, lalu untuk MLP-nya itu adalah sekitaran 93%. Tapi untuk loss-nya itu juga lebih kecil untuk LSTM daripada menggunakan MLP. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai flowchart aplikasi. Di flowchart ini, pertama ketika kita memulai mengakses web ya, kita akan memasuki halaman home. Kita bisa mengakses halaman about, halaman save, halaman menu, halaman kontak, dan juga halaman chatbot. Ketika kita memilih chatbot, maka otomatis kita akan disuruh untuk menginputkan pertanyaan, yang mana nanti pertanyaan akan diproses oleh model AI, dan nanti akan ditampilkan hasil dari jawaban untuk pertanyaan tersebut. Kemudian ketika pertanyaan selesai, apabila kita tidak lanjut ya atau selesai, maka kita sudah selesai, dan jika apabila kita lanjut, maka kita kembali untuk menginputkan pertanyaan. Lanjut. Nah, untuk arsitektur aplikasi yang dibangun, yang pertama kita melakukan pemodelan AI ya dengan LSTM yang tadi sudah dijelaskan terkait akurasi dan sebagainya. Kemudian kita deploykan menggunakan Flash. Kemudian untuk front end kita menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript sehingga bisa dilihat oleh user melalui website yang sudah dihostingkan. Untuk selanjutnya akan disampaikan rekan saya, silakan. Ya, berikut saya akan menjelaskan tentang user interface. Oke. Eh,
yang bagian pertama ini adalah bagian beranda atau bisa kita bilang sebagai bagian headline dan caption. Selanjutnya, bagian selanjutnya itu adalah bagian About Us yang menceritakan sekilas tentang aplikasi Rasa. Selanjutnya berupa bagian anggota kelompok ya atau bagian tim yang menjelaskan tentang bagian-bagian kelompok dalam tim Lexicon. Selanjutnya adalah bagian galeri atau bagian contoh menu yang menjelaskan tentang visualisasi data visualisasi gambar terkait menu-menu yang kami sediakan di dalam chatbot. Selanjutnya adalah bagian kontak us, ini bagian untuk sesi pertanyaan dari pengguna ke pembuat aplikasi Rasa. Oke, selanjutnya saya jelaskan ya pada bagian chatbot ya. Untuk ke chatbot kita tinggal klik aja sih yang ada di ini ya, navigation bar, atau juga bisa dari sini ya, coba chatbot di bagian menu. Oke, nanti muncul seperti ini ya, ke new tab. Nah, di sini adalah bagian chatbot, yang di mana terdapat bot Rasa dan chatbox area. Nah, di sini kita bisa lakukan pengetikan ya. Kita coba dengan menulis halo. Nah, muncul message dari kita ya dengan identitas kamu ya. Halo, lalu chatbot Rasa akan segera menjawab eh, ini ya, chat kita, yakni halo Kak, salam kenal ya. Mau tahu tentang masakan apa hari ini? Misalkan kita coba dulu, kita mau kepo nih ya, apa itu rasa? Kita ketik. Nah, maka yang pertama dia akan muncul respon seperti berikut ya, di mana dia akan menjelaskan apa itu rasa, ya rasa itu merupakan sebuah chat dan bla bla bla. Nah, selanjutnya itu kita coba misalkan ingin tanya resep garang asem misalkan. Oh ya, dan untuk resepnya ini, masakannya ini kita masih memuat 10 sampel saja ya, untuk terutama di bagian Jawa Tengah. Jadi ini adalah salah satu resep yang kami sediakan ya, garang asem. Oke, berikut adalah tampilannya. Seperti ini, dia akan menampilkan gambar terlebih dahulu, lalu kedua adalah bahan-bahannya yang perlu disiapkan ya, resep ya. Lalu ada cara masaknya, dijelaskan cara masaknya dan sebagainya. Lalu yang terakhir itu dia akan menjelaskan tentang eh, tempat rekomendasi ya untuk mencicipi dengan ini di misalkan di lokasi ini ya rumah makan Garang Asem gitu. Contohnya seperti itu. Dari demo web yang sudah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa algoritma LSTM dalam pembuatan chatbot cukup baik dengan mempunyai nilai akurasi sebesar 96%. Dan dalam deployment-nya, model AI dalam web sudah dapat berfungsi dengan baik, seperti bot yang mampu menjawab pertanyaan dari pengguna, gambar dapat tampil, dan web berfungsi dengan baik terhadap fitur-fiturnya yang dimana sebagai mestinya. Saran dari kami adalah untuk kedepannya bot dapat mencakup seluruh masakan yang ada di Nusantara. Kemudian bot bisa memberikan rekomendasi masakan yang cocok ketika sedang musim hujan, panas, ataupun memberikan rekomendasi dari perasaan penggunaan bot saat itu. Oke, sekian dari kami terkait aplikasi Rasa kami. Selebihnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan kata atau kesalahan kata dalam penjelasan kami. Terima kasih.